Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah ini kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat 3, Bagimu Tuhan nyanyianku. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar.
oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 3, Tuhan Yesus memerintah. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 3, Tuhanku bila hati kawanku. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena penderitaan COVID ini. Kami takut tidak dapat makan.
Dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karuniamu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 3, Ya Yesus kau berjanji. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1, Tenanglah kini hatiku. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Shalom. Warta Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, berita pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah. Sahatua mengatur panjaitan anggota jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari wek perserahan. Putra dari Bapa mengapul panjaitan almarhum Ibu Rumi Borusinaga almarhum dengan tunangannya Kartini Masniari Borusimanjuntak, putri dari Bapak Robinson C. Simanjuntak almarhum, Ibu Sabam Asima Borustoris, anggota jemaat HKBP Pondok Kelapa Resort Pondok Kelapa. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 masuk pukul 10 WIB di gereja HKBP Kramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka. Yang kedua, pesta peringatan turunnya Roh Kudus. 1. Pada hari Minggu 31 Mei 2020 adalah pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. Maka untuk itu kita melakukan kebaktian seperti biasa di rumah kita masing-masing. Acara dapat kita ikuti melalui media sosial yang di-share Sintua Wek melalui di grup Wek masing-masing. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 adalah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakoste kedua. Maka untuk itu kita melakukan kebaktian seperti biasa di rumah kita masing-masing. Acara dapat kita ikuti melalui media sosial yang di-share Sintua Wek melalui WA di grup Wek masing-masing. 3. Dompet Posko Covid. Dalam rangka membantu saudara kita anggota jemaat HKBP Kramat Jati yang terkena dampak pandemi virus COVID-19, gereja kita telah membuka dompet Posko COVID-19. Sehubungan dengan itu, marilah kita turut serta untuk membantu mereka. Bantuan tersebut dapat kita sampaikan ke Bendahara Huria melalui Sintua Wek atau mentransfer ke rekening Diakonia HKBP Kramat Jati BNI nomor 0010558203. Gereja mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyampaikan bantuan tersebut. Yang keempat, bantuan sosial dampak pandemi COVID-19. 1. Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, gereja kita telah menerima bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 berupa kecap sebanyak 500 pieces dari keluarga Nonya Simanjuntak Boru Tampu Bolon dari Wek Condet Batu Ampar. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, gereja kita telah menerima bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 berupa beras sebanyak 300 kilo
dari keluarga Nonya Lumbangaol Boru Silaban, Opurahel Boru dari Wekcondet Batu Ampar. Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, gereja kita telah memberikan bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 kepada anggota jemaat HKBP Keramat Jati yang kena dampak pandemi COVID-19 sebanyak 490 paket sembako. Kiranya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari bumi ini. Yang kelima, ulang tahun ke-70. Sesuai dengan program kerja gereja kita tahun 2020, gereja kita akan memberikan ulos kepada Nonya Lumbangaol Boru Silaban, Opurahel Boru dari Wekcondet Batu Ampar yang usianya genap 70 tahun pada tanggal 17 April 2020 yang lalu. Namun melalui rasa syukur keluarga, gereja tidak usah memberikan ulos tersebut. Kiranya Tuhan memberkati keluarga. Yang keenam, himbauan. Sehubungan dengan yang terjadi saat ini di negara kita, yaitu wabah virus corona atau COVID-19, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Keramat Jati untuk yang pertama, mematuhi himbauan dari pemerintah melalui media elektronik dan media sosial untuk menahan diri di rumah kita masing-masing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang kedua, melakukan ibadah wek, sermon kategorial, dan kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Acara dapat kita ikuti melalui media sosial yang di-share Sintua Wek melalui WA di grup Wek masing-masing. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Shalom untuk kita semua. Jehovah dopatkan obato aku, Jehovah dopatkan obato aku, ibadah panoniaki, ibadah doa posaki, tungso mabiarang isi. Jehovah dopatkan obato aku, Jehovah dopatkan obato aku, pangakon sumudo, simon sikokalulo, solang doa sayo lamang, adua oku doa, aporusaku Tuhan
holokku, guru di hosude holuku, namo hode bataku, inuji oani. Ai holo hatua oku, Tuhan. Ai holo atano rato aku, Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dan kasih karunia-Mu yang kami rasakan hingga pada hari ini. Engkau mengizinkan kami berkumpul dan Engkau layakkan kami untuk menaikkan puji-pujian kami bagi nama-Mu melalui persekutuan yang kami lakukan di tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, sukacita di dalam kehidupan kami. Engkau berkati setiap anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau berikan mereka sukacita supaya mereka tidak merasa jenuh di dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19 ini. Kami juga memohon kepadamu buat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah karena sakit penyakit yang mereka alami. Mari Engkau berikan mereka kesembuhan, Engkau pulihkan keadaan mereka, Engkau berkati setiap makanan dan minuman yang mereka konsumsi setiap hari. Engkau berkati juga para orang-orang yang mencintai mereka dan para medis yang merawat menjagai mereka, supaya semuanya itu menjadi perantaramu untuk memberikan kesembuhan mereka, yaitu bagi saudara-saudara jemaat-jemaat-Mu Sopar Panjaitan, Sintua B Sidauruk, El Huta Barat, Nyonya SBP Siregar Borusihaan, Nyonya Degul Tomborusihaan, Sintua H Pasaribu, Sintua HA Simatupang, Sintua STR Siregar, Sintua Nyonya Batubara Boru Panjaitan, Yuliana Borusitohang, RS Pardede, C Tambunan, M Marbun, Nyonya Simarmata Boru Sialoho, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, B Hutagaul, Lumongga Boru Situngkir, Bintang Hasudungan Situngkir, D.O. Manalu, Nyonya Manalu Boru Gultom, Nyonya Sintua Hutagalung Boru Pandiangan, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya Sintua Matondang Boru Sianturi, B. Sibarane, Nyonya Sintua Situmeang Boru Sidabutar, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Situmeang Boru Sitanggang, Nyonya Panjaitan Boru Situmorang, Delana Boru Nabitubulu, Marulak Sihaan, Nyonya Marulak Sihaan Boru Simanjuntak, Karisa Boru Panjaitan, TN Sitorus, Sintua Nyonya Sormin Boru Marbun, Joni Sirait, Piero Gultom, Nyonya Sirait Boru Doruk Saribu, Jepri Sirait, N Nabitubulu, Nyonya Sinabutar Boru Simarmata, Nyonya Simorangkir Boru Siregar, Sintua R Sitorus, Nyonya Sirait Boru Sitorus, BMP Merpaung, Nyonya Sintua K Simanjuntak Boru Purba, Nyonya Marbun Boru Sinaga, Adi Siahaan yang kini terbaring di rumah sakit Cipto, Noel Felix M Pakpahan di rumah sakit Harapan Bunda, Juanesa Olivia Boru Sitinjak di rumah sakit Harapan Bunda, Rahel Boru Lumban Gaul di rumah sakit Primer. Engkau berkatilah mereka, Engkau berikan kesembuhan, dan juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Biarlah kasih setia-Mu senantiasa memberikan mereka kesembuhan dan kelegaan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat bencana yang saat ini sedang melanda di tengah-tengah kehidupan kami di seluruh dunia ini. Kiranya Engkau penuh kuasa-Mu
membuat kami di dalam sukacita, di dalam kesehatan, dan kami memohon biarlah bencana ini, COVID-19 ini, boleh hilang dan berlalu dari kehidupan kami. Berkati seluruh program gerejamu, HKBP Keramat Jati ini, dan seluruh program gereja-gereja yang ada di dunia ini. Biarlah semuanya boleh berjalan di dalam sukacita melalui kuasa kasih-Mu. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang akan melangsungkan pernikahan, terkhususnya Saudara Sahat Tua Mangatur Panjaitan dengan Kartini Masniari Boru Simanjuntak. Biarlah rencana indah mereka ini mereka serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mengucapkan syukur buat anugerah sukacita yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, terkhususnya bagi Inang Nyonya Lumban Gaul Boru Silaban dari Wik Condet Batu Ampar pada tanggal 17 April 2020 yang lalu. Inang kami ini sudah genap usianya 70 tahun. Kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber kesehatan. Kiranya Engkau memberkati Inang ini agar senantiasa selalu di dalam kesehatan yang daripada-Mu. Biarlah apa yang menjadi kesukaannya boleh semua di dalam sukacita menerimanya, terkhusus buat berkat yang dia terima, yang sudah dia berikan di tengah-tengah gereja-Mu melalui bantuan sosial bagi jemaat-jemaat-Mu yang berdampak karena pandemi COVID-19 ini. Inang ini telah menyumbangkan 300 kilogram beras untuk keperluan jemaat-Mu. Berkatilah hidupnya supaya dia senantiasa di dalam sukacita yang daripada-Mu. Dan seluruh kehidupan, pekerjaan, aktivitas jemaat-jemaat-Mu, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini, mari Engkau berkati supaya semuanya itu boleh di dalam sukacita mereka lakukan dan mereka memperoleh sukacita yang daripada-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah hidup dan mati kami satu hari ini kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 2 dan ayat 3, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi bagiku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Eksaudi pada hari ini tertulis di dalam Matius pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakan untuk kita, demikianlah dikatakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemanapun Yesus pergi, dimanapun Yesus berada, kita akan menjumpai selalu banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Kita lihat orang-orang Yahudi yang tadinya mengikut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berpindah mengikut Yesus. Mengapa mereka berpindah dan mau mengikut Yesus? Karena mereka Farisi dan ahli-ahli Taurat hanya mengajar dengan kata-kata indah, tetapi Yesus mengajar dengan kuasa. Itu sebabnya banyak orang yang mengikut dia. Terbukti banyak orang yang mengikut dia karena Yesus bukan hanya mengajar dengan kata-kata yang indah, akan tetapi terfokus kepada kebutuhan kehidupan setiap orang. Itu sebabnya kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita sebagai anak Tuhan, hendaknya melayani dengan terfokus kepada kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Apabila pelayanan hanya terfokus pada kepentingan diri, apabila pelayanan hanya terfokus pada program-program yang kelihatan menarik, atau hanya terfokus pada untuk membesarkan nama atau untuk membesarkan kepentingan sendiri, sebenarnya kita sedang menuju pada kegagalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Nats ini, ketika kedua orang buta mengetahui bahwa Yesus lewat di jalan itu, maka yang mereka lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Mereka berseru dengan mengucapkan dengan suara yang yakin, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lewat seruan itu, kedua orang buta ini memberikan pengakuan mereka akan siapa pribadi Kristus. Di mana pribadi Kristus itu dinyatakan sebagai Tuhan, Anak Daud, menunjukkan kepada Sang Mesias, Sang Raja yang diurapi, telah dinubuatkan
dari sejak perjanjian lama. Selain itu, seruan kedua orang buta ini mengandung permohonan yang ditandai dengan kata, "Kasihanilah kami. Berilah kemurahan, berilah kasih, berilah belas kasihan-Mu Tuhan." Kedua orang buta ini menyadari bahwa mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan dalam persoalan yang mereka sedang hadapi. Saat ini kita sedang menghadapi persoalan, kita sedang menghadapi pergumulan, bahkan saat ini membuat rencana dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Karena persoalan tidak akan pernah bisa kita atasi tanpa Tuhan. Dan di sini juga ketika kedua orang buta itu berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, orang yang di sekitarnya tidak mendukung, tidak mau menolong. Tetapi mereka, orang-orang yang ada di sekitar itu malah menegur dan menyuruh kedua orang buta itu untuk diam. Orang banyak menegur, orang banyak melarang agar mereka tidak berseru. Tetapi apa yang kedua orang buta itu lakukan? Mereka semakin keras berseru, meminta kepada Tuhan. Mereka semakin keras berseru dengan suara yang lebih keras lagi. Berseru kepada Yesus. Kedua orang buta itu tidak menyerah dengan situasi yang terjadi. Walaupun tidak ada dukungan dari orang banyak, tetapi situasi yang terjadi tidak mampu membendung pengharapan dan kerinduan mereka untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Saat menghadapi situasi yang tidak baik, yang kita tidak harapkan, bahkan keadaan yang melemahkan iman pengharapan kita, jangan pernah menyerah pada keadaan tersebut. Tetapi teruslah berseru, teruslah berharap kepada Tuhan Yesus, karena setiap kesulitan yang terjadi akan membuat kita lebih kuat berpengharapan kepada Tuhan. Ada suatu pernyataan dari salah seorang penulis lagu yang sangat terkenal, yaitu Fanny Crosby. Ia pernah memberikan pernyataan seperti ini: seandainya besok saya ditawari untuk bisa melihat dunia ini dengan sempurna, maka saya tidak akan menerimanya. Karena mungkin saya tidak akan pernah bernyanyi memuji Tuhan jika saya lebih tertarik pada penglihatan yang lebih indah dan menarik. Kenapa ini diungkapkannya? Karena memang Fanny Crosby sudah sejak kecil memiliki penyakit kebutaan. Tetapi dalam kebutaannya dia tidak hanya diam, tetapi dia memiliki iman yang teguh, berpengharapan, maka dia melakukan banyak hal dengan berkarya di dalam menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Karyanya banyak ditemukan di dalam buku Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Itu adalah ungkapannya ketika dia tahu bahwa Tuhan tetap menyertainya. Ia buta sejak kecil, tetapi tidak menghalanginya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itulah tercipta puji-pujian yang mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan tidak diam untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang menghadapi banyak tantangan, baik itu di dalam pribadinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah perjumpaan manusia dengan Tuhan juga dialami oleh dua orang buta yang berada di pinggir jalan keluar Yeriko. Tidak seperti banyak orang yang gagal mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Namun kedua orang buta ini justru membuat pengakuan yang luar biasa. Yang pertama, dia mengakui, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Seolah
menyepelekan pengakuan dan upaya kedua orang buta ini, orang banyak yang mengiring Yesus menyuruh diam. Akan tetapi Yesus menunjukkan kepeduliannya. Yesus berbela rasa kepada mereka dan mencelikkan matanya. Pemulihan ini membuat mereka melihat dengan jelas bahwa kasih Allah berpihak kepada orang-orang seperti mereka. Kasih Allah berpihak kepada orang-orang yang menderita. Karena itu mereka yang tidak meragukan, mereka yang tidak lagi ada perasaan ragu-ragu untuk mengikut dengan Yesus. Keterbatasan fisik tidak pernah menjadi penghalang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Poin penting dari pengalaman Crosby dan dua orang buta yang dipulihkan ini adalah mereka mengenal siapa Yesus walaupun dalam keterbatasan. Mereka merasakan bagaimana Allah berbelas kasihan kepada mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada cara terbaik, tidak ada cara yang istimewa lagi untuk merespon kasih Allah yang sangat besar itu selain mengikut Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sebagai wujud bahwa seruan kita telah didengar dan telah kita rasakan, atau kita telah merasakan belas kasihan Allah saat ini, inilah kita sebagai orang-orang percaya yang adalah tubuh Kristus di tengah permasalahan dunia yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, membuktikan ketergerakan hati dengan belas kasihan untuk pertolongan atau bantuan kepada yang berkekurangan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk melihat ketika kita telah mengenal Yesus, ketika kita telah mengenal Tuhan kita, ketika kita telah mengenal Juru Selamat kita, maka kita tidak akan lagi merasa bahwa kita hanya memikirkan pribadi kita hanya memikirkan kebutuhan kita, tetapi kita harus memikirkan apa yang orang lain butuhkan saat ini. Bukan mengeluh atau mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan yang terjadi. Jadilah berkat dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan. Karena kita ini adalah umat Allah, maka Allah akan menitipkan kepada kita kasih karunia-Nya. Maka sekarang kita berminggu eksaudi. Kapan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menutup telinganya, tetapi Dia akan tetap mendengar apa yang kita serukan kepadanya. Karena itu mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang banyak berkarya. Karena itu jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita sehat dan tidak mengeluh di setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setia-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau tetap mendengar setiap seruan kami. Terlebih dengan situasi saat ini Tuhan, walaupun kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi ini tidak mengurangi penyertaan dan kasih setia-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami hari ini Tuhan tidak dapat bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami tidak bisa bersama-sama untuk datang ke rumah-Mu, beribadah bersama, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami siap untuk beribadah di rumah kami masing-masing, karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada hari ini yang menguatkan kami dan mengingatkan kami kembali, supaya kami hanya berseru kepada Engkau saja. Ajari kami Tuhan untuk semakin mengenal dan kami semakin menyadari, agar kami bisa lebih mengenal Engkau Tuhan.
Karena 2 orang buta lebih mengenal daripada kami yang celik matanya dan bisa melihat seisi dunia ini. Karena itu Tuhan, ajari kami lebih mengenal lagi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kami ketika kami menghadapi penderitaan yang terjadi saat ini. Banyak jemaat-Mu ya Tuhan yang terkena pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan, yang tidak lagi bisa bekerja. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan dan pengharapan kepada mereka, dan Engkau Tuhan tidak lupa untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang di dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau Tuhan menguatkan mereka dan memberikan mereka pengharapan supaya mereka kuat untuk menghadapi penyakit itu dan diberikan kesembuhan. Ya Tuhan, Engkau juga mendengarkan doa syafaat kami yang telah didoakan oleh hamba-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi doa kami bersama, sehingga kami dapat merasakan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 dan 2, harap akan Tuhan hai jiwaku, kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, Horas.